Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-anbiya wal mursalin wa sahabatil gharabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sa'di al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المقدمة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة adapun setiap masalah, setiap kasus, la yambani yang tak terbangun alaiha di atas masalah, amalun apa suatu perbuatan fikih maksudnya. Fal khawdu fiha maka adapun mendalami fiha di dalam permasalahan tersebut, di dalam kasus tersebut, khawdun adalah mendalami fima terhadap sesuatu lam yadulla yang tak menunjukkan ala istihsanihi atas kebaikannya dalilun syar'iyyun apa dalil syar'i. Artinya kasus-kasus yang tak berkaitan langsung, yang tak menyentuh langsung terhadap perbuatan mukallaf, mendalami ilmu seperti itu adalah termasuk pendalaman ilmu yang tak baik menurut syariat, yang tidak ada dalil kebaikannya menurut syariat. Wa'ni dan bermaksud siapa saya, kata musannif, bil amal dengan kata-kata amal, yaitu amal al-qalbi perbuatan hati, wa amal jawarihi dan perbuatan anggota tubuh, min haitsu huwa dari segi huwa adapun amal matlubun syar'an ialah dituntut secara syariat. Jadi setiap kasus yang tak menyentuh langsung, yang tak terbangun di atasnya perbuatan, baik perbuatan hati atau perbuatan anggota tubuh, mendalami kasus ini adalah pendalaman yang tak ada dalil baiknya dalam syariat. Jadi masalah-masalah yang tidak menjadi bangunan dasar dari perbuatan mukallaf, perbuatan fikih, masalah tersebut adalah masalah yang tak baik, tak ada dalil kebaikannya di dalam syariat, sehingga gak usah dilakukan, gak usah didalami ya. Seperti apa ya, kalau menurut musannif ini ya seperti filsafat, itu hubungannya dengan perbuatan fikih apa gitu. Jadi ilmu-ilmu yang tak ada hubungannya dengan perbuatan fikih secara langsung, dengan ilmu-ilmu syariat, dengan perbuatan mukallaf, itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mempelajarinya itu baik, tidak ada dalil, sehingga gak usah dipelajari. Salah satunya ya ilmu filsafat, nanti akan dijelaskan oleh musannif. Wa dalilu adapun dalil ala dzalika atas hal tersebut, istiqra'us syariati adalah penelitian dalam syariat. Fa'inna karena kita ra'ayna ialah tahu siapa kita, asy-syari'a kepada syari'nya. Yu'ridu ialah berpaling siapa syari' amma dari sesuatu la yufidu yang tak berfaedah apa amma amalan mukallafan kepada perbuatan mukallafan yang dibebankan bihi apa amal. Wa fil Qur'anil Karimi maka ialah di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Ada ayat yas'alunaka 'anil ahillah, mereka akan bertanyakah kepada engkau wahai Muhammad 'anil ahillah tentang hilal. Qul katakanlah Muhammad, hiya adapun hilal itu mawaqit adalah beberapa waktu lin-nasi bagi manusia wal hajji dan haji. Al-Baqarah. Fawaqa'al jawab maka terjadi apa jawaban bima dengan sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bihi dengan ma'al amalu apa perbuatan, i'radan karena berpaling, amma dari sesuatu, qasada yang bermaksud hu kepada ma as-sailu siapa penanya, minasu'ali dari pertanyaannya, anil hilali tentang hilal.
Pertanyaannya gini sebenarnya. Lima yabdu fi awal syahri daqiqan kal khayti thumma yamtali hatta yasira badran thumma yaudu ila halatihi al-ula. Lima, kenapa yabdu tampak apa hilal fi awal syahri di permulaan bulan daqiqan hal kecil tipis kal khayti layaknya benang. Thumma yamtali kemudian dia tampak hatta yasira sehingga menjadi apa hilal itu badran ialah seperti bulan purnama. Tapi thumma kemudian yaudu kembali apa hilal ila halatihil ula, ke keadaannya hilal al-ula yang pertama. Jadi pertanyaannya sebenarnya dari orang Quraisy tentang hilal. Kenapa hilal awal mula munculnya tipis, kemudian menjadi agak besar, kemudian menjadi kecil lagi, menjadi tipis lagi. Itu pertanyaannya itu, tapi jawabannya apa? Dijawab begini, hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Jadi tidak dijawab tentang hakikat hilal, tapi Allah menjawabnya tentang jawaban dengan bima yata'allaqu bihil amal, dengan jawaban yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Hilal itu apa? Hiya adapun hilal mawaqitu lin-nas wal hajj, adalah waktu bagi manusia dan haji. Ini kan ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf kan. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang hilal, Allah tidak memberi wahyu tentang hakikat hilal, tapi memberi wahyu jawaban yang ada kaitannya langsung dengan perbuatan. Ini ayat ini oleh musannif dijadikan dalil bahwa syariat itu berpaling dari kasus-kasus yang tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf menuju kasus-kasus yang ada perbuatannya dengan mukallaf. Pertanyaan tentang hilal, kalau dijawab tentang hakikat hilal, itu kan jawaban ini tak ada kaitannya dengan amalul mukallaf. Sehingga dijawablah dengan jawaban yang ada kaitannya dengan amalul mukallaf. Jawabannya gimana? Hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah, wa laysal birru, dan tidak ada al-birru apa kebaikan, bi anta'tul buyuta, ialah dengan mendatangi siapa kalian al-buyuta akan rumah-rumah, min duhuriha dari belakang, min duhuriha dari belakang rumah. Binaan berdasarkan ala ta'wil iman, atas takwilnya ulama. Ta'awwala yang mentakwil siapa man, annal ayat, bahwa ayat ini kullaha semuanya ayat, nazalat ialah turun apa ayat, fi hadzal makna dalam makna ini. Fakana maka ada min jumlatil jawabi, ialah termasuk bagian dari jawaban Allah. Jawabannya gimana? Anna hadha su'al fit tamsili ityanun lil buyut min dhuhuriha. Anna hadha su'al, sesungguhnya pertanyaan semacam ini, fit tamsili di dalam perbandingan, ityanun ialah sama dengan mendatangi lil buyuti kepada rumah, min dhuhuriha dari belakang rumah. Jadi ketika orang Quraisy bertanya, lima yabdu fi awal syahri daqiqan kal khayti thumma yasiru badran thumma yaudu ila halatil ula, kata Allah memperbandingkan, ya, mentamsil pertanyaan ini sama dengan orang yang masuk rumah dari belakang. Itu kan bukan tidak baik itu. Masuk rumah orang dari belakang itu tidak baik. Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang tidak baik. Pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan amalul mukallaf, itu oleh Allah diibaratkan dengan orang yang datang ke rumah orang lain dari belakang. Jadi sama kalian bertanya ke saya, tapi pertanyaan itu mengada-ngada, tidak ada fungsinya. Itu oleh Allah diibaratkan dengan ityanul buyut min duhuriha. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah sebuah kebaikan mendatangi rumah dari belakang. Artinya tidak baik bertanya seperti itu. Jadi ini tafsir isyari yang digunakan musannif, ya. Wal birru, yang baik itu apa? Innama, hanya saja hu, adapun kebaikan, at-taqwa adalah bertakwa kepada Allah, lal ilmu, bukan mengetahui, bihadhil umuri, dengan urusan-urusan ini, allati, urusan, la tufidu, yang tak ada faedahnya, apa urusan, naf'an, akan kemanfaatan, fit taklifi, di dalam taklif, wala tajurru, dan tidak menarik apa allati ilaihi, kepada taklif. Jadi kalau
Ada orang bertanya itu bisa dua. Ada dalam rangka su'alul mustafhim, bertanyanya orang yang ingin paham. Ada su'alul muta'annid, bertanyanya orang yang ingin menguji, orang yang ingin ngetes ini alim apa enggak. Kemudian ditanya, itu namanya su'alul muta'annid, bukan su'alul mustafhim. Nah, su'alul muta'annid ini oleh Allah disindir dengan ayat tadi, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah kebaikan mendatangi rumah dari belakang. Artinya bertanya dengan tujuan ta'annud, bertanya yang tak ada kaitannya dengan amalul mukallaf, itu layaknya masuk ke rumah orang lain dari belakang. Itu kata Allah ya. Itu perbandingan saja. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ba'da su'alihim anis sa'at, setelah pertanyaan orang Quraisy anis sa'ati, tentang kiamat. Ayyana mursaha, ayyana kapan mursaha, adapun kejadiannya kiamat. Jadi orang Quraisy bertanya kapan kejadian kiamat. Oleh Allah dijawab, fima anta min dzikroha, fima kenapa anta adapun engkau min dzikroha, ialah bertanya tentang kiamat. Jadi enggak dijawab oleh Allah. Ketika orang Quraisy bertanya, ayyana mursaha, kapan kiamat itu, turunlah ayat fima anta min dzikroha, kenapa kamu menanyakan kiamat itu. Jadi Allah tidak menjawab kiamat itu ini, kiamat itu ini, tidak menjawab. Tapi Allah balik bertanya, fima anta min dzikroha, kenapa engkau bertanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang tak penting enggak usah dijawab. Pertanyaan yang tak penting enggak usah dijawab. Sama mempelajari ilmu yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, itu enggak usah dipelajari ilmu seperti itu. Menurut musannif ya. Artinya inna su'ala, sesungguhnya pertanyaan, an hadza, tentang ini, tentang kiamat, su'alun adalah pertanyaan, amma tentang sesuatu, la yakni yang tak berguna. Id karena yakfi, cukup, min ilmiha apa mengetahui kiamat, annahu kepada sesungguhnya, la budda ialah pasti, minha apa kiamat. Ya cukup diyakini bahwa kiamat itu pasti terjadi, gak usah diketahui, gak usah kemudian mengetahui hakikat kiamat, tidak usah. Yang penting, yang penting itu adalah meyakini bahwa kiamat bakal terjadi, itu sudah cukup. Sehingga Allah menjawabnya ketika ditanya oleh orang Quraisy, ayyana mursaha, kapan kiamat terjadi? Jawabannya, fima anta min dzikraha, kenapa kau bertanya itu? Cukup bagimu lah meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Jadi jangan terlalu kepikiran dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang nggak usah dijawab, itu lebih baik. Nggak menjawab itu jawaban. Walidzalika, oleh karena itu, lama suila, ketika ditanya siapa Nabi alaihi salatu wassalam anis saati, tentang kiamat, qala, berkata siapa Nabi, menjawab siapa Nabi, lisail, kepada penanya. Ketika Nabi ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, ma'adatta laha, adapun apa, a'adatta ialah mempersiapkan siapa kamu laha untuk kiamat. Itu jawaban Rasulullah. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah cuma jawab, apa yang kamu sudah persiapkan untuk kiamat. I'radan, hal berpaling, karena berpaling siapa Rasul, ansorihi su'alihi, dari tegasnya pertanyaannya sa'il, berpaling ilama, kepada sesuatu, yata'allaku, yang berkaitan apa ma biha, dengan kiamat. Nyatanya ma itu mimma, berupa sesuatu, fihi, yang di dalam ma faidatun, adapun faidah. Jadi ketika ditanya tentang kiamat, Rasulullah tidak menjawab hakikat kiamat, tapi bertanya apa yang kamu sudah siapkan tentang kiamat itu. Gitu. Itu lebih berfaedah bertanya seperti itu. Walam yujib, dan tidak menjawab siapa Rasulullah kepada sa'il, amma tentang sesuatu sa'ala, yang bertanya siapa Rasul. Amma tentang sesuatu sa'ala, yang bertanya siapa Rajul, siapa sa'il. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah engkau suka bertanya, an asya, tentang sesuatu, intubda, apabila diterangkan apa asya lakum, kepada kalian, tasukum, malah membuat jelek apa asyakum, kepada kalian. Jadi Allah sudah mewanti-wanti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu
Apabila sesuatu itu dijelaskan, malah itu akan menjelekkan kamu. Seperti bertanya, ada anak baik tapi bapaknya bajingan, kemudian bertanya, bapak saya siapa? Seperti apa perbuatan bapak saya? Jangan tanyakan itu, karena ketika itu dijelaskan, itu malah membuat kamu jelek. Sudah, biarkan saja misalnya. Kenapa nazalat turun apa ayat ini fi rajulin tentang laki-laki? Sa'ala yang bertanya, siapa rajul bertanya kepada Rasul, man abi, siapa ayahku? Ruya diriwayatkan annahu apa sungguhnya